Alhamdulillah. Kemudian untuk yang selanjutnya ini kami persilakan kepada Abah di Basibuala Bau untuk menjawab soal-soal yang telah diberikan. Kepada Abah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja to the point. Pertanyaan pertama, bolehkah bertayamum dengan debu yang menempel di dinding mobil dan pesawat? Jawab. Kita bermadhab Syafi'i, mayoritas di Indonesia, di Nusantara, Asia bermadhab dengan madhab Syafi'i. Bagaimana yang kita ketahui tadi yang bahwa imam madhab ada 4, Abu Hanifah, Maliki, Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Di dalam madhab kita, madhab Syafi'i, tidak boleh bertayamum dengan selain daripada tanah yang bercampur dengan debu. Makanya tidak dibolehkan di dalam madhab kita untuk melakukan tayamum pada dinding-dinding dan pada dinding pesawat ataupun pada kursi. Itu yang tercantum di dalam sepakat madhab kita, di dalam madhab Syafi'i. Nah, pertama. Kemudian yang kedua, jangan terurus, jangan tertipu dengan tontonan-tontonan ada di TV menjelang salat maghrib, itu ada praktek-praktek tayamum. Kita bermadhab Syafi'i, yang kita anut sekarang madhab Syafi'i. Jangan mencampur adukkan madhab. Kemudian yang kedua, bolehkah zakat fitrah dibayar dengan uang? Begitu juga di Aceh khususnya sudah ada kanun yang bahwa kita wajib bermadhab dengan madhab Syafi'i. Di dalam madhab Syafi'i tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan selain daripada makanan pokok yang kita makan, yang kita konsumsi sehari-hari. Makanya tidak sah untuk mengeluarkan zakat selain daripada makanan pokok ataupun dengan harga ataupun dengan uang. Kemudian yang ketiga, itu juga keputusan daripada MPU. Kemudian yang ketiga, apakah boleh membaca Sayyidina waktu salawat dalam sembahyang? Sayyidina untuk siapa? Sayyidina untuk Nabi, yuk. Ayo murah. Sayyidina untuk Nabi, makna Sayyidina itu penghulu kami. Penghulu kami. Dah. Kau yang mengaji majelis talim siapa? Yang mengaji majelis talim di kau siapa? Hah? Abi ya, yang pengajar aja, Abi ya. Mengajar dan kecek itu pun akhir ya. Mengani bawa Abi. Untuk tuanku, untuk orang terhormat yang bukan Nabi saja, dituntutkan untuk memanggil dengan nama yang mulia, nama yang menjunjung tinggi. Itu mencerminkan akhlak kita. Masa untuk Nabi Muhammad kita panggil Muhammad? Kan tak ada etis kecek orang kau kan? Jadi dengan nama panggilan yang yang mengangkatkan derajat Nabi kita, yaitu Sayyidina wa Maulana. Tambah juga apa-apa. Nah, yang keempat, bagaimanakah hukum berinvestasi? Oh, pertanyaan yang berdebar. Investasi itu tahu mak? Lagu ayamnya, bahkan itu baikku. Investasi tanam modal, tanam saham di dalam satu perusahaan. Misalnya di dalam bab fikih tentang masalah muamalat ada dibagi tentang masalah syirkah, perserikatan itu ada dua. Yang pertama syirkah mal, yang kedua ada syirkah abedan. Syirkah abedan tidak boleh di dalam agama, tapi kalau syirkah mal, investasi saham ataupun modal, itu bahagian daripada syirkah, dibolehkan di dalam agama, tetapi sesuai dengan prosedur syirkah. Tetapi apabila syirkah abedan, itu tidak boleh di dalam agama. Misal ada galian parit, kemudian diupahkan kepada pekerja 10 meter, pekerjaannya ada 5, tapi tidak dipacaskan berapa meter satu orang. Kelimanya bekerja pada 10 meter. Kadang-kadang ada yang 2 meter, ada yang 2 meter setengah, ada yang perokok samsu sama subar-subur, berarti lama yang dicarilah. Kadang-kadang cangku tu dipapatahkan dah, bukan kajo dah. Inyo, kadang cangku dulu, kecil tu. Sabarnya inyo milah. Kaingan orang kedua dah, keping sama-sama bagi deko. Itu syirkah abedan namanya, tidak boleh. Tapi kalau syirkah mal,
investasi bagian daripada syirkah mal. Boleh. Seterusnya, apakah boleh melakukan sholat tarawih 8 rakaat dan witir 3 rakaat sekaligus? Pertanyaan yang terakhir, 8 rakaat dan 3 rakaat sekaligus. Pertanyaan terakhir adalah 3 rakaat sekaligus. Boleh, karena cara melakukan sholat witir itu ada 2. Ada secara ittisal, ada secara intisal. Secara ittisal bersambung antara rakaat pertama dengan rakaat yang ketiga. Secara intisal dipisah-pisahkan 3 rakaat 2 kali salam. Pada 2 rakaat pertama sekali salam, kemudian bangkit. Rakaat yang seterusnya itu ketiga 1 kali salam. Itu yang lebih bagus ketimbang dengan 3 rakaat sekaligus 1 kali salam. Tentang masalah sholat tarawih yang kami fahami sampai saat ini, segala imam mazhab tidak ada yang sholat tarawih 8. Yang kami tahu, bolehkah melakukan sholat tarawih 8 rakaat? Boleh, tetapi ditambah 12 lagi nanti di rumah. Karena tidak ada salat tarawih 8 rakaat. Itu yang kami fahami semenjak kami kecil sampai di pesantren lebih kurang berputar-putar 14 tahun. Kemudian sudah sampai di sini, kami pelajari kitab hadis, kami pelajari tafsir Al-Quran. Tidak ada di dalam Islam salat tarawih 8 rakaat. Dah. 2. Pertanyaan seterusnya, bagaimanakah yang disebut dengan anak yang saleh ataupun salihah? Apakah cukup dengan berbakti kepada kedua orang tua? Saleh dan salihah, apakah cukup dengan berbakti kepada kedua orang tua? Indah umat, kan? Satu sisi memang dia sudah berbakti kepada dua orang tua. Yang namanya saleh, yang namanya salihah juga taat kepada Allah. Taat kepada Allah, berarti baru dinamakan anak yang saleh. Dia taat kepada Allah, menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, juga berbakti kepada kedua orang tua. Seterusnya, bolehkah memakan cadar? Kok memakan? Mengapa memakan cadar? Nah, bolehkah memakai cadar dalam sembahyang? Dalam sembahyang. Pertanyaannya dalam sembahyang. Bolehkah memakai cadar dalam sembahyang? Boleh, meskipun di dalam sholat tersebut terhadap seorang perempuan adalah auratnya seluruh selain daripada muka dan 2 telapak tangan. Tetapi apabila seorang perempuan memakai cadar di dalam sholatnya, dia pakai cadar, hukum pakai cadar dalam sembahyang tersebut adalah makruh, sholatnya tetap sah. Kenapa makruh? Karena mengganggu bunyi bacaan yang dia keluarkan, ataupun mengganggu suara-suara yang dia keluarkan, karena sudah terhijab dempet dengan cadar. Gitu kalau jawabannya. Kira-kira sedemikian. Nah, sudah, alhamdulillah sudah habis dulu untuk sementara. Kita tunggu lagi dengan pertanyaan yang lain mungkin ada. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Abah di Balawul telah menjawab pertanyaan demi pertanyaan. Semoga kita semua dapat memahaminya dan dapat mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena jam sudah menunjuki jam 1:04, maka untuk hari ini acara kita padai dulu. Kemudian untuk mama ayah-ayah, jawabannya yang belum terjawab ini nantinya akan dijawabkan oleh Abi yang mulia di dalam majelis ta'lim masing-masing. Jadinya enggak? Ada nanti kaji julanya. Karena jam ke posa, Jino cara datuk untuk mengambil keberkahan, kita minta doa dari guru kita yang mulia Tunggu Ustaz.